Sebelum saya berlanjut ke para narasumber di studio, saya akan kembali ke Mas Febri. Mas Febri, kalau KPU sudah melaksanakan tugasnya, yakni mengumumkan caleg yang merupakan mantan koruptor, akankah KPK kemudian mengumumkan parpol yang paling banyak melakukan korupsi? Nama-nama tersangka sudah kami umumkan, jadi itu merupakan hak publik untuk tahu. Misalnya ketika KPK kemarin melakukan operasi tangkap tangan di Bandar Lampung ya, kami umumkan siapa saja tersangka di sana dan bahkan nama-nama itu dengan mudah bisa ditemukan di website KPK, di laporan tahunan KPK dan juga tools-tools komunikasi lain yang dimiliki oleh KPK. Artinya apa? Secara terbuka, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi ataupun kewajiban KPK ke publik, itu sudah disampaikan. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian dalam pengumuman itu kami akan mengkaitkan? Misalnya, yang paling banyak adalah dari Partai A, yang paling banyak kedua dari Partai B. Saya kira itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena kasus korupsi yang ditangani oleh KPK adalah terkait dengan substansinya. Itulah yang menjadi concern dari KPK. Berbeda halnya dengan KPU, substansi yang ingin diperjuangkan oleh KPU adalah nama-nama para calon anggota legislatif yang pasti terdistribusi dari sejumlah partai politik karena masyarakat berhak tahu. Jadi substansinya sudah dilakukan oleh KPU dan bagi kami di KPK tentu kami juga fokus pada substansinya. Baik, karena kan yang dilakukan adalah individu begitu, bukan yang melakukan adalah partai secara terorganisir. Ada satu hal yang sudah kami sampaikan, ada satu hal yang sudah kami sampaikan kemarin, termasuk juga di DPR saat RDP terkait dengan kepatuhan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Itu memang kami klaster berdasarkan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Mana yang paling patuh dan mana yang paling tidak patuh. Kenapa itu kami sampaikan berdasarkan klaster fraksi? Karena mereka memang bertugas di sana dalam kapasitas sebagai anggota DPR tersebut. Mas Pram, kalau Anda melihat perlu tidak selain caleg ini diumumkan, akankah membantu publik untuk melihat secara lebih jernih apabila KPK juga mengumumkan misalnya partai yang paling banyak koruptornya? Kalau bagi KPU kan terkait proses pencalonannya ya. Jadi ini yang menjadi kepedulian KPU bahwa proses pencalonan yang menjadi bagian penting dari pemilu 2019 ini itu bisa menjadi pintu masuk bagi perbaikan kelembagaan politik kita dan demokrasi kita. Sebenarnya itu kepentingan kita, gitu ya. Kalau sudah di dalam nanti itu ya itu sudah menjadi kewenangannya aparat penegak hukum, nggak lagi menjadi kewenangan KPU. Kira-kira begitu. Ada usulan bahwa nama-nama caleg ini, kita kembali ke soal caleg, nama-nama caleg ini sebaiknya dipasang atau bahkan fotonya juga ditempel di TPS-TPS. Apakah KPU akan melakukan itu? Kita belum memutuskan gitu ya, kita belum mempertimbangkan untuk melangkah sejauh itu, tetapi saat ini kita sedang memang menggencarkan sosialisasi nama-nama itu, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga itu sebarluaskan melalui teman-teman kita di provinsi dan kabupaten kota, melalui jaringan media sosial, website kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi informasi ini mudah-mudahan akan terus bergulir sehingga menjadi kesadaran publik kita secara luas. Akan seperti apa informasi ini diteruskan oleh teman-teman KPU di daerah? Ya, tentu teman-teman KPU di daerah kan bisa memilah mana calon-calon DPRD provinsi, kabupaten, kota atau calon DPD yang berasal dari provinsinya sendiri misalnya. Itu kan jadi tidak lagi 49 secara total yang diumumkan oleh teman-teman. Follow up-nya akan seperti apa, Mas? Jadi bisa jadi teman-teman provinsi akan membuat pengumuman tapi khusus yang di tingkat provinsinya. Kemudian kabupaten kota khusus di kabupaten kotanya. Jadi tidak sudah lebih fokus nama-nama yang umumkan itu. Baik, nanti saya juga akan tanyakan kepada Bu Andi, Bu. Tadi belum sempat saya tanyakan bagaimana sejauh apa 4 caleg ini kemudian apakah menggerus, apakah sama saja elektabilitas dari Partai Demokrat. Kami akan kembali sesaat lagi. Sudah bergabung bersama kami pula Wanda Hamidah, Ketua DPP Partai Nasdem. Mbak Wanda, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sebelum ke Mbak Wanda, saya akan ke Bu Andi lagi. Bu Andi, seberapa jauh dengan adanya 4 caleg mantan koruptor ini kemudian menggerus suara Partai Demokrat? Sebagaimana kita ketahui sebetulnya Pak SB dan Partai Demokrat sangat konsen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kita bisa lihat di zaman Pak SB, siapapun korupsi, mau kadernya, mau bukan, proses.
Dan salah satu yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan KPK adalah melakukan upaya preventif dengan melakukan pelatihan pendidikan. Kita sudah ada 8 angkatan untuk sekolah anti korupsi dengan 1.800 orang kader termasuk calon anggota legislatif yang sudah di-training bersama dengan KPK. Tapi tetap kebobolan 4 ini, Bu. Ya, bukan kebobolan. Sekali lagi bahwa sebetulnya kalau ada 4 ini sudah sangat minim ya dari jumlah jutaan caleg seluruh Indonesia, baik DPRD maupun DPR provinsi, kabupaten dan DPR RI. DPR RI kan sama sekali nggak ada. Nah, karena itu memang 4 ini sekali lagi menurut saya sih kecil angkanya, tetapi kita tetap akan mencermati juga yang bersangkutan, tentu lebih kepada preventifnya lagi kita akan terus lakukan. Tapi ingat juga, jangan kita hanya melihat yang 4, yang banyak nanti yang terpilih ini, itu akan kita berikan lagi pendidikan preventif. Bu, ya. bukankah korupsi Seperti itu tadi, adalah faktor greed? Faktor apa, instead of faktor need adalah faktor greed, tapi begini, kalau misalnya dikasih pendidikan sebanyak apapun, kalau misalnya mau korup ya korup saja, bukan begitu? Iya, tapi kan kalau ada pendidikannya mengingatkan lagi, ya, mengingatkan lagi itu kan jauh lebih bagus. Kita lebih baik upayakan preventif dulu daripada kuratifnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian yang tidak pernah juga menjadi koruptor ini atau mantan napi koruptor ini itu juga harus diberikan pendidikan dan mengingatkan juga, karena tidak ada jaminan bahwa yang tidak mantan napi koruptor kemudian tidak korupsi, ya kan? Nah, ini bukan kita jangan sepelekan juga yang ini seperti itu. Ini artinya masalah semua parpol semua sebenarnya. Saya kira. Tapi kalau karena masalah integritas ini menjadi tanda kutip yang saya kira KPK kita ajak bareng-bareng lah bagaimana memberikan pendidikan kepada kader-kader partai, dan bukan hanya kader partai sebetulnya kan, kalau korupsi ini kan juga banyak pengusaha, ada swasta yang terlibat. Betul, segala macam. Lingkarannya ini kan komentarnya bagus-bagus. Komentarnya bagus-bagus ya. Mas Pram, ini Mas Fahri Hamzah mengatakan bahwa langkah KPU hanya pencitraan, gimmick untuk ikut agenda KPK. Betul ini pencitraan dan gimmick aja, Mas? Saya kira dari awal KPU sudah punya komitmen kuat bahwa pemilu 2019 ini tidak boleh sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kita sepakati dulu bahwa pemilu adalah mekanisme demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat gitu ya, di eksekutif maupun legislatif. Nah, kalau nggak ada terobosan yang dilakukan oleh KPU, maka pemilu ya hanya akan menjadi mekanisme formal saja, proses demokrasi yang rutin aja gitu. Nah, karena itu KPU punya terobosan untuk membuat sesuatu yang berbeda. Kita mencoba memperbaiki kehidupan politik Indonesia itu dari hulunya, yakni dari proses rekrutmen di proses pencalonan anggota legislatif. Itu tujuan KPU sebenarnya. Terima kasih Mas Pram. Saya akan kembali ke Bu Andi. Bu Andi, ini menyambung pertanyaan dari pernyataan dari Mas Febri kemudian Mbak Wanda. Emang pada waktu itu tidak ada yang lain, Bu? Kalau itu kan kewenangan masing-masing daerah. Karena itu kan DPRD, saya lihat tadi ya datanya DPRD kabupaten. Tidak perlu approval dari pusat enggak pakai approval pusat, karena itu setiap jenjang itu sesuai dengan levelnya juga undang-undangnya begitu. Merasa dirugikan tidak pusat, Bu? Dengan ini? Saya kira begini, komitmen Partai Demokrat tetap tidak berubah ya. Pak SBY selalu menekankan mengutamakan mereka yang punya integritas yang baik. Bahwa secara hak tadi saya setuju juga dari Mas Eko apa Pak Eko itu ya mengatakan bahwa ya secara hak aturan undang-undang mereka tidak dilarang, tapi silakan masyarakat pilih yang tidak punya track record seperti itu. Nah, ini saya kira kita sepakat secara substansi. Ya, pekerjaan KPU juga kita hormati dan kita hargai bahwa masyarakat kembali menjadi pemilih yang sangat menentukan. Kita punya semangat yang sama bahwa anggota DPR RI dan DPD yang terpilih adalah mereka yang punya track record baik. Baik, ini berarti dikembalikan ke masyarakat, Mbak Wanda. Setuju tidak? Kita nggak bisa, sekali lagi kita nggak bisa mengembalikan ke masyarakat gitu, karena tugas kita sebetulnya kita yang harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat itu, diantaranya salah satunya selain pemerintah ya partai politik gitu. Kita nggak bisa menyodorkan semuanya mentah-mentah ke masyarakat, nggak bisa, yang harus karena sendiri, kita yang men-screening nih, karena pemimpin-pemimpin ini dan wakil rakyat ini lahirnya dari kita. Makanya di partai kami, Partai Nasdem itu ada, kita punya Restorasi Indonesia dan Anti Mahar untuk menunjukkan komitmen kuat kami terhadap pemberantasan korupsi, dan kami zero corruptor gitu. Jadi supaya Indonesia lebih baik, supaya Indonesia lebih sejahtera lagi. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Saya juga terima kasih kepada Mas Febri. Ini menjadi tanggung jawab kita pemirsa dan juga tanggung jawab Anda sebagai pemilih, saya juga sebagai pemilih, untuk apakah nanti akan memilih calon legislatif yang merupakan mantan koruptor atau tidak. Kita tentukan pada tanggal 17 April 2019.